Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udin Jamaluddin Afgani, calon guru penggerak Kabupaten Kuningan. Saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Pemikiran-pemikiran beliau tentang pendidikan, seperti misalnya semboyan ing ngarsor sumtulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani, sedikit banyak mempengaruhi perkembangan pemikiran pendidikan di Indonesia, sejak dulu hingga kini. Pertanyaan pematik untuk materi kali ini yaitu yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul ini, saya meyakini beberapa hal. Pengajaran sama dengan pendidikan. Guru adalah subjek utama kegiatan pembelajaran. Sebagai guru, saya harus mampu mentransfer ilmu kepada peserta didik saya secara klasikal, ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Saya menganggap siswa tidak akan paham kalau materi pelajaran tidak saya jelaskan. Peserta didik dikatakan telah belajar jika mereka bisa mengerjakan soal asesmen yang sesuai dengan kompetensi dasar yang tertera di kurikulum serta nilainya mampu melampaui KKM. Kegiatan belajar selalu dilaksanakan di dalam kelas, memberikan tugas yang seragam tanpa mempertimbangkan keragaman potensi peserta didik, memberi sanksi atau hukuman kepada peserta didik dapat mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemikiran saya tentang pendidikan. Pengajaran ternyata tidak sama dengan pendidikan. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah untuk hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hal-hal yang saya dapatkan dari mempelajari modul ini adalah dasar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, guru harus menuntun, guru harus mengenal kodrat anak, pendidikan berpihak pada anak, bukan tabula rasa, budi pekerti, dan guru harus bisa menjadi petani. Maksudnya, hidup tumbuhnya anak-anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Anak-anak adalah makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Dalam menuntun, kita dapat mengibaratkan diri kita sebagai petani, dan anak-anak yang kita didik sebagai benih, misalnya benih padi. Kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya padi tersebut. Kita dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak dapat mengganti kodratnya padi. Kita tidak bisa memaksa padi itu tumbuh seperti jagung. Sebagai pendidik, kita harus terbuka.
namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Pada dasarnya, anak bukanlah kertas kosong yang kita bisa gambar sesuai dengan keinginan yang orang dewasa inginkan, tetapi anak sudah membawa kekuatan atau kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, anak berbeda-beda. Kodrat alam yang anak yang ada tinggal di pegunungan akan beda kodratnya dengan anak yang tinggal di pesisir pantai. Mereka akan memiliki potensi, bakat, dan minat yang berbeda. Maka kita harus menyadari bahwa setiap anak beragam dan mempunyai keunikannya sendiri. Sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan zaman yang dialami oleh peserta didik yang saat pengajaran atau pendidikan berlangsung. Tujuan pendidikan utama yang digagas Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana pendidik mampu membuat anak memiliki budi pekerti atau watak yang baik. Orang yang mempunyai kecerdasan, budi pekerti akan senantiasa memikirkan dan merasakan serta memakai ukuran timbangan dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Watak atau budi pekerti bersifat tetap dan pasti pada setiap manusia, sehingga kita dapat dengan mudah membedakan orang yang satu dengan yang lainnya. Budi pekerti, watak, atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Melalui pendidikan, kita semua berharap bahwa anak-anak peserta didik kita nantinya bisa tumbuh menjadi sebaik-baiknya manusia yang memiliki adab dan budi pekerti yang baik. Hal-hal yang saya akan lakukan setelah mempelajari dan memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya harus mengubah mindset saya yang tadinya berpikir bahwa anak itu adalah selembar kertas kosong yang tidak atau belum tahu apa-apa. Saya harus meyakinkan diri saya bahwa setiap anak lahir sudah lengkap dengan potensinya masing-masing, meskipun masih terlihat samar-samar. Saya harus peka membaca dan mengenali setiap potensi anak yang saya didik, agar pengajaran dan pendidikan yang saya berikan nantinya, baik metode maupun bahan ajar, bisa betul-betul menggali potensi anak seoptimal mungkin. Yang kedua, saya mencoba menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain. Kita bisa mengkolaborasikan asik permainan ke dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya dengan melakukan permainan tebak kata ketika pembelajaran berlangsung, atau dengan melakukan pembelajaran berbasis game yang menggunakan IT. Ketiga, saya harus mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak, memberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Saya sebagai pendidik menempatkan diri saya sebagai fasilitator yang menuntun anak agar ia mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Di akhir pembelajaran, penting bagi saya untuk memberikan penguatan terhadap materi-materi konseptual agar anak tidak mengalami miskonsepsi. Selain itu, melalui pembelajaran yang berpusat pada anak, saya berharap bisa mengasah keterampilan abad 21 mereka. Keempat, sebagai wujud dari tujuan pendidikan yang utama, yaitu lahirnya anak yang tidak hanya berkompeten dari segi akademis, tetapi juga berbudi pekerti yang baik, saya sebagai guru selain memberikan wejangan harus bisa juga memberikan teladan yang baik. Jadi anak tidak hanya melakukan apa yang saya katakan, tetapi harapannya anak mampu meneladani perilaku-perilaku baik yang saya contohkan. Selain sebagai upaya memotivasi anak agar berbudi pekerti yang baik, ini juga bisa menjadi tantangan untuk saya bagaimana caranya agar saya bisa konsisten memberikan keteladanan yang baik. Guru sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Kelima, saya berharap bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Inggarso Sungtulodo. Dari atas saya bisa memberikan teladan bagi setiap pendidik saya, Ing Majo Mangunkarso. Di tengah saya bisa jadi teman memberikan semangat, serta Itut Puri Handayani. Dari belakang saya bisa memberikan dorongan moral serta semangat belajar. Demikian pemaparan materi yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.